Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang filosofi solat. Maqasidus syariah, maksud daripada hukum adalah diantaranya filsafat, kandungan atau rahasia yang tersembunyi di balik solat. Banyak rahasia yang tersembunyi, nanti ada secara medis, secara psikologis, secara sosiologis, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit pada kesempatan ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Ada 10 hal yang ingin saya sampaikan. Nah, ikuti terus dan mudah-mudahan bermanfaat. Terus sekalian yang dirahmati Allah. Salat menurut bahasa itu artinya doa. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat rukun tertentu. Nah, biasanya begitu ya kita pelajaran di sekolah. Nah, apa yang menjadi keutamaan rahasia yang tersembunyi di balik sholat itu? Yang pertama ini yang penting. Oh, semuanya penting nanti. Yang pertama adalah sebagai ibadah pokok dalam ajaran Islam. Poma jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah merupakan ibadah paling pokok dalam Islam. Bunyal Islam ala khumsin. Islam itu ditegakkan di 5 hal ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Ya, ini yang pertama saudara sekalian, menjadi ibadah yang pokok, ibadah yang utama. Kemudian yang kedua saudara sekalian, sholat itu yang benar jika dilakukan akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana pesan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wah, tapi keneng sholat masih berbuat keji dan mungkar, berarti sholatnya belum benar. Maka perbaikilah sholatnya, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga saudara sekalian, salat itu menjadikan kita ini dekat kepada Allah dan hati kita menjadi tenang. Ini yang ketiga. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jaminan hati tentram bagi yang melaksanakan sholat dengan baik. Karena itu adalah bentuk zikir. Bentuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekalian yang dirahmati Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Dengan sholat ini melatih kedisiplinan. Dan disiplin ini adalah merupakan salah satu ajaran Islam. Ya, karena waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Inna sholata ya kanat ngalal mu'minina kitaban mawquta. Demikian pesan Allah. Jadi salat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan Allah dalam surat apa ya? Surat An-Nisa ayat 103. Surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Itu ada jadwal biasanya, jadwal waktu salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sekarang di masjid-masjid, musola-musola sudah ada jam digital, di HP juga ada aplikasinya. Maka kadang-kadang HP-nya bunyi adzan. Nah, saudara sekalian. Kemudian yang kelima saudara sekalian, ini menjadi perhatian bagi kita bahwa sholat adalah merupakan jalan menuju takwa. Tanpa sholat susah dan tidak bisa meraih takwa. Sebagaimana pada ayat-ayat awal dalam surat Al-Baqarah, di sana ada alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang beriman kepada Allah
dan beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sampai dengan ayat ke-3 di sana ya. Dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Ini yang kelima menjadi perhatian baik kita tentang nilai dasar sholat yang harus kita pahami, yaitu jalan menuju takwa. Lalu yang keenam. Sholat adalah merupakan amalan yang pertama kali dihisab besok pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang akan dihisab pertama kali nanti pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik maka semuanya akan menjadi baik. Tapi apabila solatnya jelek, solatnya buruk, maka semuanya menjadi jelek, semuanya menjadi buruk. Naudzubillah min dzalik. Maka solat kita usahakan solat baik sehingga semuanya menjadi baik. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terus sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh ini sangat baik, sangat mulia. Salat itu adalah mendidik akhlak. Agar akhlak kita menjadi mulia. Karena banyak orang-orang yang tidak salat itu dia tidak memiliki akhlak mulia. Diharapkan mestinya kudune. Dengan salat itu akhlaknya menjadi mulia. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 22. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Nah ini alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan bersikap keluh dan kesah, lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan dia amat kikir. Kecuali bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Luar biasa saudara sekalian. Ini yang ketujuh adalah mendidik akhlak yang mulia. Sholat luar biasa. Kemudian yang kedelapan ini. Yang kedelapan. Sholat itu adalah bisa menyucikan jiwa dan raga kita. Bayangkan coba. Ya, bayangkan sebelum sholat kita harus suci dulu. Tangannya, badannya, kakinya. Kemudian yang berikutnya kita berwudu dulu. Membersihkan kotoran, membersihkan hadas dan membersihkan najis. Kita menjadi bersih suci. Bersih dan suci luar biasa. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Salat menyucikan jiwa dan raga. Ya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, ini nomor 9. Nomor 9. Salat adalah sebagai penolong bagi kita. Ya, salat nanti akan bersanding dengan sabar, ini menjadi penolong bagi kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Terus sekalian yang dirahmati Allah. Maka mari kita jadikan sholat sebagai penolong bagi kita. Penolong di kehidupan dunia. Dan penolong nanti kelak di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 yang ingin saya sampaikan. Bahwa sholat adalah merupakan bentuk penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah penyerahan diri kita kepada Allah inilah disimbolkan dalam salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku atau salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Inilah 10 hal saudara sekalian yang saya sampaikan di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.